Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Olysiam Jaya. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika listrik statis dari bab 2. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh lagi. Muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Apa yang dimaksud dengan Q? Anda tentunya sudah sangat paham bahwa muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik diberi simbol Q dan satuannya adalah Coulomb atau C. Jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektronnya, maka atom bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibanding jumlah proton, maka atom bermuatan negatif. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik sejenis, positif-positif dan negatif-negatif, interaksi yang terjadi yakni saling tolak-menolak. Sedangkan ketika suatu muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik tak sejenis, positif dan negatif, maka akan terjadinya tarik-menarik. Lalu, bagaimana sisir plastik yang digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil? Setelah mengetahui sifat muatan listrik, kita dapat lebih mudah memahami bagaimana sisir tersebut menarik sobekan-sobekan kertas. Perlu diketahui bahwa sebelum sisir digosokkan dengan rambut secara satu arah, sisir menarik sobekan-sobekan kertas. Namun, setelah sisir digosokkan dengan rambut, muatan negatif pada sisir berpindah ke rambut, sehingga muatan positif pada sisir lebih banyak daripada muatan negatifnya. Pada saat tersebut, sisir dapat dikatakan sebagai benda bermuatan listrik positif, sehingga sisir dapat menarik sobekan-sobekan kertas. 2. Hukum Coulomb. Anda sudah mengetahui bahwa sebuah muatan Q1 akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya, yaitu Q2, yang berada cukup dekat dengan muatan Q2. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut disebut gaya listrik atau F. Lalu, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak antar kedua muatan tersebut? Melalui eksperimen gaya Coulomb, maka akan didapat hubungan antara besar gaya Coulomb dengan jarak antara muatan dan besar muatan. Hasil analisis data dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Secara sistematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Resultan gaya Coulomb, perlu diingat bahwa gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga harus memperhatikan nilai dan juga arah vektor semua partikel bermuatan. A. Muatan segaris. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn. B. Muatan membentuk sudut siku-siku. Jika semua partikel bermuatan berbentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar F kuadrat 12 plus F kuadrat 13. C. Muatan membentuk sudut bukan siku-siku. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar F kuadrat 12 plus F kuadrat 13 plus 2F 12
F13 cos A. Persamaan medan listrik. Kuat medan listrik dapat didefinisikan dalam persamaan berikut. E sama dengan F per Q O. E sama dengan K Q per R kuadrat. B. Resultan medan listrik. Apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka dalam menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik harus memperhatikan arah vektornya medan listriknya. Partikel dalam satu garis lurus. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Partikel membentuk sudut tertentu. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.